Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang proses sosial dengan mata kuliah pengantar sosiologi antropologi. Nama dosen, Sofyan Tamrin SPD MPD. Kami dari kelas B02. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Anggi Yulfa Berlian, yang kedua, Liza Febrianti, yang ketiga, Diaz Anugrah, yang keempat, Fadila Tuzuhroh, dan yang kelima, Mulyadi Sahar. Jadi, yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dari proses sosial. Proses sosial adalah setiap interaksi sosial yang berlangsung dalam suatu jangka waktu, sedemikian rupa hingga menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Secara garis besar, proses sosial bisa dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu proses sosial yang asosiatif dan proses sosial yang disosiatif. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan pengertian dari proses sosial dan jenis-jenis proses sosial. Jenis yang pertama yaitu proses sosial asosiatif. Dapat dikatakan sebagai asosiatif apabila proses itu mengindikasikan adanya gerak pendekatan atau penyatuan. Proses sosial asosiatif adalah bentuk interaksi yang bersifat positif, yang mengarah pada kesatuan dan untuk kepentingan masyarakat. Ada 4 khusus proses sosial asosiatif, yaitu yang pertama kooperasi, kemudian akomodasi, asimilasi, dan amalgamasi. Saya akan menjelaskan tentang kooperasi. Kooperasi berasal dari kata co yang berarti bersama-sama dan operani yang berarti bekerja. Dapat disimpulkan bahwa kooperasi adalah kerjasama, di mana perwujudan minat dan perhatian orang untuk bekerja bersama-sama dalam suatu kesepahaman, sekalipun motifnya sering atau bisa tertuju pada kepentingan diri sendiri. Pada kooperasi terbagi menjadi 4 bentuk usaha kooperasi lagi, yaitu tawar-menawar, kooptasi, koalisi, dan patungan. Tawar-menawar yaitu dapat disebut juga sebagai negosiasi, yaitu di mana dua pihak atau lebih melakukan timbal balik untuk melibatkan pertukaran sesuatu hingga mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak. Sedangkan kooptasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi. Ini adalah cara untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam organisasi yang bersangkutan. Ini juga dapat dikatakan sebagai merger dalam perusahaan. Kemudian koalisi adalah bentuk kerjasama atau kombinasi antara dua organisasi yang mempunyai tujuan bersama. Contohnya adalah pada bidang politik. Kemudian yang terakhir yaitu patungan atau bisa disebut juga dengan joint venture, adalah kerjasama antara beberapa organisasi dalam mengusahakan proyek-proyek tertentu. Akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses ke arah terciptanya persepakatan sementara yang dapat diterima kedua belah pihak yang tengah bersengketa. Akomodasi muncul dalam bentuk yang bermacam-macam. Sementara itu umur akomodasi juga bermacam. Bisa bertahan sehari, 2 hari saja, bahkan beberapa abad. Asimilasi. Asimilasi merupakan proses yang lebih berlanjut apabila dibandingkan dengan proses akomodasi. Adapun faktor yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi. Faktor yang dapat mempermudah terjadinya proses asimilasi. Yang pertama adalah sikap dan kesediaan menegang. Yang kedua adalah sikap menghadapi orang asing, di mana menumbuhkan rasa sikap menghargai karena
segala kebudayaan yang dimilikinya. Yang ketiga adalah kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang sehingga dapat mengurangi kecemburuan sosial. Yang keempat adalah sikap terbuka golongan penguasa. Yang kelima yaitu kesamaan dalam berbagai unsur kebudayaan. Yang keenam adalah perkawinan campuran antara beberapa kelompok yang dapat dikatakan juga sebagai amalgamasi. Yang terakhir adalah musuh bersama dari luar, sehingga masuknya unsur-unsur ini dapat dihadapi secara bersama-sama. Amalgamasi merupakan proses sosial yang melebur dua kelompok budaya menjadi satu, yang pada akhirnya melahirkan sesuatu yang baru. B. Proses sosial yang disosiatif. Proses sosial dapat dikatakan disosiatif apabila proses tersebut mengidentifikan kerjasama alias konferatif ataukah persaingan alias kompetitif. Proses sosial yang disosiatif diuraikan. 1. Kompetensi. Kompetensi merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif yang sederhana. Proses ini merupakan proses sosial yang mengandung perjuangan untuk merebutkan tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya terbatas, yang semata-mata bermanfaat untuk mempertahankan suatu kelestarian hidup. 2. Konflik. Konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Banyak faktor telah menyebabkan terjadinya konflik-konflik. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang per orang telah menyebabkan konflik-konflik antar individu. 3. Kontravensi. Kontravensi berasal dari bahasa Latin contra dan venire yang berarti menghalangi atau menentang. Kontravensi merupakan suatu bentuk hubungan sosial disosiatif yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang diutamakan dalam kontravensi adalah menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain. Adapun cara-cara kontravensi, yang pertama, kasar dan halus. Contohnya berbuat kekerasan dan menghasut. 2. Terbuka dan tersembunyi. Contohnya berkhianat serta membuka rahasia orang pada muka umum. Dan yang ketiga, resmi dan tidak resmi. Contohnya provokasi, intimidasi, dan juga membingungkan lawan. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Jika ada salah pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.